Salam ekspor. Jumpa lagi di Export Expert Indonesia Channel. Ya, kebetulan hari ini kami sedang jalan-jalan. Tujuannya sih mau ke Australia, cuman kebetulan kita transit nih di Filipina. Di Filipina ternyata kita disambut nih sama salah satu rekan kita di sini. Nah, ternyata di Filipina itu potensi ekspornya cukup banyak ya untuk para eksportir, terutama eksportir yang sifatnya UMKM atau SME. Nah, kebetulan nih saya tadi pagi baru sampai di sini, sudah diajak makan ya sama salah satu diaspora kita di Filipina, dan ternyata beliau ini punya warung ya di sini yang disebutnya warung atau toko ya yang menjual produk-produk Indonesia. Nah, mungkin langsung ya, nggak usah basa-basi terlalu lama, kita temui saja nih teman saya dari Filipina. Beliau adalah seorang diaspora asal Indonesia. Kita sambut Mbak Dewi ya. Halo Mbak Dewi. Halo Mas Remo. Waduh, makasih Mbak ya. Udah diajak tadi makan di restoran Pondok Indonesia Rasa ya, ya, Pondok iya. Rasa ya. Aduh, makasih banget nih Mbak. Kebetulan memang turun dari pesawat, kita tadi malam berangkat belum sempat makan. Oh iya, pasti. Iya. Lapar ya. Iya, dan ini Pantesan habis jalan-jalan langsung diajak ini nih ya. Saya jadi ngiler nih, banyak citato, kusuka. Ini kalau mau boleh tahu, ini kita sebenarnya ini lagi di warung Indonesia apa di warung Filipina ini nih Mbak? Ini kok kayak di warung-warung tempat saya jajan dulu ya di waktu SD nih. Iya benar. Emang konsepnya seperti itu Kok sih seperti Mas. itu? Oh Iya. gitu. Ini warung Pinoy namanya. Warung Pinoy. Kombinasi lah. Warung kan kata dari Indonesia. Pinoy itu identik dengan orang Filipina. Oh, Filipina. Jadi orang asli Filipina ya, Pinoy sebutannya iya, gitu jadi ya. mengkombinasikan namanya aja gitu ya. Oke. Tapi memang konsepnya memang mau membawa warung produk-produk Indonesia untuk dinikmati bukan hanya untuk orang-orang Indonesia, tapi juga orang-orang Pinoy. Nah, orang Filipina. Oke. Jadi bicara soal warung Pinoy, berarti target marketnya nih, Mbak. Ini sebenarnya target marketnya lebih ke Pinoynya atau ke Indonesia nih? Ini kan Mbak nih ini ngomong-ngomong nih Mbak Dewi nih sudah warga masih citizen Indonesia atau iya dong. masih ya? Iya, Cuman masih jadi memang original Indonesia dan akan terus jadi terlalu menjadi Indonesia ya. Nah, ceritanya nyasar ke sini Mbak. Ini kenapa nih Mbak bisa sampai buka warung begini nih? Ini cerita sejarahnya gimana nih? Kok bisa begini? Ya, pada awalnya sih sebenarnya saya pernah kerja di sini di tahun 2015 deh. Tahun 2015, kemudian saya merasa kesulitan saat itu untuk mencari produk-produk Indonesia. Kadang-kadang kan ya kangen, untuk mengobati rasa kangen snack Indonesia tuh sulit ditemuin gitu. Ya, apalagi ciki-cikinya ya. Betul. Nah, dari situ saya sering pulang ke Indonesia, tapi kan cukup mahal ya kalau setiap bulan saya harus pulang pergi cuman untuk belanja produk atau cemilan-cemilan Indonesia. Untuk makanan Indonesia juga jarang pada saat itu. Jadi dari situ di tahun 2018 saya bertemu partner juga yang kebetulan dia saat itu lagi bisnis trip di sini. Kita ngobrol masalah kesempatan atau sebenarnya hanya curhat, aduh kesulitan nih untuk cari produk-produk Indonesia. Kemudian ngobrol sama beliau dan beliau juga mensupport untuk ya udah kenapa kita nggak buka aja. Nah dari situ kita perlahan-lahan memang progresnya itu sambil belajar, jadi cukup bisa dibilang bukan yang bisnis yang cepat langsung menjadi besar, tapi benar-benar step by step sampai pada tahun 2019-2020 itu kalau saya berhenti kerja untuk fokus di sini. Fokus buka warung justru ya? Iya, buka warung. Kalau boleh tahu sebelumnya apa ini kerjaannya nih? Saya kerja perkantoran aja. Perkantoran. Kok kenapa lebih pilih jadi buka warung ketimbang kerja kantoran? Karena pertama lihat kesempatannya itu besar. Ya, kemudian memang mungkin juga bawaan saya juga menikmati untuk bisa, bukan cuma saya yang bisa menikmati ke depannya untuk produk-produk Indonesia, tapi diaspora Indonesia juga, orang-orang yang kerja di sini juga bisa, nggak usah pulang pergi ke Indonesia hanya untuk membeli cemilan gitu ya kan, beli coki-coki gitu ya. Juga memperkenalkan produk-produk Indonesia yang sebenarnya memang enak-enak ya, dan belum dikenal untuk orang-orang Filipina. Ya, terutama ya mungkin ya dari cikinya tuh, saya kangen juga kalau makan ciki Indonesia tuh micinnya tuh kan kuat banget ya. Belum ada yang ngalahin. Nah, ini
Kalau bicara soal warung Pinoy, memang orang Pinoynya sendiri seneng apa produk-produk Indonesia itu? Iya, sebetulnya sih kami pada awalnya foundernya ada 2 orang Indonesia dan 1 orang Filipina asli. Dan beliau sendiri memang membantu memberikan penilaian pribadi mengenai produk Indonesia yang bisa masuk ke pasar Filipina. Kalau produk yang disukai orang Indonesia mungkin kebanyakan kami tahu apa yang bisa kami jual. Tapi kalau ketika kita masuk ke pasar atau seleranya Filipin, ya mungkin dari partner kami itu bisa membantu kasih masukan juga. Membantu kasih masukan ya. Tapi kalau boleh tahu nih, line distribusinya nih apa memang buka warung? Apa ini sebenarnya bentuknya ini warung kah atau ini gudang kah? Atau ini ya gudang atau storage gitu ya? Atau memang ini memang display seperti ini, jadi mau beli orang bisa masuk langsung beli gitu? Oh, oke. Sebenarnya basically kita memang fokusnya itu di online dulu. Kami mencari market betul-betul, membangunnya dari awal. Kita fokus di website, di komunitas Telegram, WhatsApp, juga ada di Shopee, Lazada. Setelah kami memiliki pasar yang cukup kuat, kami memang berencana dan sudah pindah ke Makati ini untuk membangun offline. Cuman untuk saat ini karena masih direnovasi, kami belum bisa nerima orang datang. Cuman kalau misalnya memang mau belanja bisa kontak langsung kami juga melayani same day delivery. Same day, waduh hebat banget ya. Gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong berarti selama ini pemasarannya memang melalui sosial media ya, lebih banyak media. Ya. Terus juga masuk ke grup-grup komunitas di sini. Grup-grup komunitas, oke. Nah, ini kalau saya lihat untuk banting haluan ya dari seorang pegawai gitu kan, sampai buka warung nih. Ini nggak boleh di-spill dikit, ini kayaknya untungnya ya berarti lumayan ya. Iya sebenarnya kalau memang perbedaan dari karyawan ke usaha seperti ini sih plus minus ya. Kalau kita nggak ada keberanian untuk mencoba meninggalkan apa yang menjadi zona nyaman sebagai seorang karyawan, itu kayaknya nggak bisa akan seperti ini maju, karena memang butuh fokus yang berbeda ketika kita hanya mau menjadikan bisnis ini sebagai sampingan atau kita fokus 100%. Cuman karena memang kemarin itu sebelum saya keluar, saya melihat potensinya semakin bagus, jadi saya memberikan diri untuk keluar. Memang progresnya itu karena nggak ada backgroundnya juga, tapi menikmati aja setiap prosesnya gitu. Iya. Jadi tapi benar-benar nggak punya basic ekspor, nggak punya apa namanya pendidikan dasar, sudah pernah ekspor, memang benar-benar belajar sendiri ya. Nah berarti ini juga bisa jadi motivasi ya kalau untuk. Nah ini Mbak Dewi aja yang cuman iseng-iseng darinya ya, cuman senang-senang bisa jadi eksportir. Mbak Dewi. Tapi ngomong-ngomong, Mbak Dewi ini selain kegiatannya seperti menjual produk-produk ini, ada nggak sih Mbak yang kira-kira dukungan yang bisa diberikan misalnya kepada, ini pasti yang nonton ekspor-ekspor ini kan calon-calon eksportir juga, atau orang yang mau buka pasar di Filipina. Nah, mungkin Mbak Dewi punya tips atau mungkin punya bantuan, bisa dibilang support ya, atau asisten buat membantu para UKM Indonesia. Mungkin ada nggak kisi-kisi atau mungkin dukungan yang bisa diberikan oleh Warung Pinoy ini? Oke. Kita nggak bisa bersaing dengan Indomie yang sudah masuk ke pasaran besar. Cuman untuk ada varian-varian yang memang tidak masuk ke dalam pasar-pasar besar, kami masih bisa masuk dengan harga yang ya cukup tinggi mungkin ya. Kalau dibandingkan dengan harga Indomie di Indonesia. Tapi kita akan lihat apakah dalam 1-2 bulan itu produknya diterima di Filipina. Ketika misalnya itu diterima di Filipina, kami akan berani order langsung langsung dibayar gitu. Iya. Gitu. Kemarin juga kami di approach sama Bon Cabe juga, ada produk Merbabu juga yang memang tertarik untuk